Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat selalu ya. Semuanya hadir ya. Sekarang mau tanya bagaimana kalian hari ini, apakah ada kendala untuk berangkat sekolah? Aman-aman saja? Tidak ada yang berjalan? Coba angkat bawa sepeda. Ya, aman ya sepedanya? Nggak ada trouble di jalan? Semuanya sehat, amanah. Yang paling penting dalam pembelajaran kita kali ini adalah, sudahkah siap kalian belajar? Sudah siap? Ayo, kalau sudah siap, seperti biasa ya, apapun bentuk kegiatan kita harus kita awali dengan berdoa. Oke, seperti biasa, silakan kedua kelas maju ke depan untuk mengikuti doa. Dan saya diskusi. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa untuk belajar. Wabi kita dicoba, wabi Islam dina, wabi Muhammad Nabi wa Rasulullah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah pengetahuan atau ilmu kepada warzuqni fahma, dan tambahkanlah pemahaman. Semoga kita berdoa pembelajaran kita pada hari ini bisa dipahami dan bisa menjadi salah satu ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Oke, setelah berdoa untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa kita Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Siapkan diri kalian. Ayo berdiri. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita ya, sudahkah siap semuanya? Pena, tulis sudah semua ya? Oke, kita
cek dulu apakah benar-benar semuanya hadir dan semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama, Lailatus hadir, ya hadir. Agista hadir. Syakira Niswa hadir. Fatir hadir. Ridho hadir. Rafa hadir. Hadir. Yang keras ya. Fatan. Nah, bagus. Saskia hadir. Mutiara, Afika, Syarifah, luar biasa. Jadi semuanya hadir dan siap mengikuti pembelajaran kita. Kita akan belajar terkait dengan apa? Ada yang sudah tahu? Apa? Ya, kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ya, Al-Ma'un. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik, yaitu kalian semua, anak-anak yang ada di sini, itu harus mampu membaca. Sudah bisa membaca surat Al-Ma'un? Kita sudah ya, sudah bisa. Kita nanti baca bareng-bareng. Terus sudah menghafal ya. Kemarin kita sudah setoran satu-satu ya. Kayaknya semuanya sudah hafal. Terus yang selanjutnya menulis, insya Allah semua bisa. Terus kemudian yang nomor 2, peserta didik atau kalian semua harus mampu memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang menyayangi anak yatim, yaitu Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Selanjutnya kita akan melakukan kesepakatan kelas dulu sebelum kita lanjut kepada pembelajarannya. Kita sepakati dulu yang pertama, sepakatkah kita menjaga kebersihan kelas? Oke, kalau sepakat kita tengok kanan kiri yang akan bawah, adakah sampah yang berserakan? Sudah bersih? Oke, berarti kalau sudah bersih kita lanjut. Nah, kedua, saling menghargai dan tidak boleh membuli. Dalam pembelajaran ini kita dilarang untuk membuli ya. Nah, harapannya tidak hanya di pembelajaran Bapak saja. Di luar, ketika kalian istirahat bermain dengan temannya, jangan sekali-kali membuli. Tahu membuli? Tahu. Apa? Iya. Ada yang pernah dibully atau membuli? Angkat tangan. Berapa pernah dibully, Pak? Tuh. Apa Pak? Dibully apa? Dikatain apa, Pak? Hah? Ada yang pernah dibully? Angkat tangan. Berarti aman ya. Kalau tidak ada, berarti sekolah kita aman, tidak ada yang saling membuli. Nomor 3, tidak terlambat. Apakah hari ini ada yang terlambat? Tidak, berarti aman. 4, fokus saat belajar. Nah ini Pak, kenapa? Fokus ya. Fokus, lihat ke depan, mengikuti semua pembelajaran yang ada, sehingga kita nanti bisa mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Nomor 5, berbicara sopan. Tidak boleh berbicara kasar ya, harus berbicara sopan. Apalagi kepada gurunya atau sesama teman. Oke, selanjutnya kita akan biar semangat, biar fokus ya. Kita akan belajar dulu tepuk. Nah, sudah bisa tepuk tangan semuanya? Sudah? Coba kita tepuk tangan yang keras untuk semuanya. Ayo, yang keras, tepuk tangan. Sekarang kita tepuknya dibagi dengan kata-kata ini. Kalau saya tepuk 1, dengan tepuk 1. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sudah siap? Sudah bisa? Yang keras ya, tepuknya ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tentang sudah semua. Oke, ya kita sama-sama baca Quran surat Al-Ma'un. Dimulai sama Bapak, nanti ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yanha'una al-ma'un. Oke, kita coba satu siswa yang paling bisa menghafal dengan baik, ya, bisa membaca dengan baik untuk ke depan membaca surat Al-Ma'un dari surat dari ayat 1 sampai 7. Bisa? Bisa? Bisa dong harusnya. Bisa? Yuk, ini siapa namanya? Baik, jangan lupa dulu yuk. Nanti kalau salah nanti banyak yang benar. Ayo. Sana. Sudah hafal kan ya? Ini dulu. Yang lain dengarkan ya. Oke, beri alat dulu. Apa pertanyaan itu? Fatan berani maju? Oke, ayo Fatan maju. Perwakilan ya, putri 1, putra 1. Luar biasa. Yo, yang lain dengarkan, perhatikan ya. Yo, silakan dulu Pak. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Membaca dan menghafal sudah. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengertian apa? Anak yang bersama. Coba dibaca dari Pak. Karena meninggal dunia. Kalau ada teman kalian ditinggal orang tuanya, salah satu atau keduanya, boleh ibu, boleh bapak ya, meninggal dunia, berarti dia statusnya sebagai anak ya. Kalau kedua-duanya meninggal dunia, berarti dia anak yatim. Terus mereka itu membutuhkan kasih sayang, perhatian dan bantuan dari kita. Menyayangi anak yatim adalah perbuatan mulia yang diajarkan dalam agama dan nilai manusia. Coba kita bayangkan semuanya. Ada anak yatim di sini? Nah, kita bayangkan bagaimana ketika kalian ya itu kehilangan salah satu orang tua, maka tentu sedih sekali aja. Maka kita harus membantunya. Bahkan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2 itu tegas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Terus apa? Fadzalika yad'ul, mereka yang menghardik anak yatim. Kalau kalian jahat punya anak yatim, maka sama Allah dibenci. Seperti kalian mendustakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Ayo, siapa yang mau masuk neraka? Hah? Siapa? Nggak ada? Berarti tidak boleh jahat kepada anak yatim. Harus sayang, karena Rasulullah itu adalah anak yatim sebelum beliau dilahirkan. Dan menjadi yatim piatu setelah beliau apa? Usia 6
Maka beliau itu sangat sayang kepada anak yatim. Dia kata, dengar ya, Pak, perhatikan, tidak boleh menyakiti atau jahat kepada siapa? Anak yatim. Ya harus sah. Terus, dalilnya mana sih Pak? Dalilnya kita harus menyayangi anak yatim itu mana? Nih, kalau ainal ladzi yukadzibuni fadzalika alladzi yad'ul dalil Al-Quran. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kita cari tahu. Kata menghardik memiliki arti mengata-ngatai atau membuli, ya. Terus yang keras apa membentak-bentak. Dalam Al-Quran kata menghardik memiliki makna berlaku semena-mena dan tidak memberikan hak-hak anak yatim. Contoh, kalau punya anak yatim, kebetulan anak yatimnya nggak bawa pena, apa yang harus kita lakukan? Betul, kalau kita bawa dua, kita pindah dan satu. Misalnya ada anak yatim lupa bawa uang saku atau bahkan tidak ada uang saku atau tidak diberikan uang saku, apa yang harus kita lakukan? Boleh uang saku kita dipotong sekian, misalnya 5.000, 1.000 dikasihkan untuk sedekah, ya. Atau anak yatimnya diajak ke kantin, ayo kita makan bareng-bareng, ayo kita jajan bareng-bareng. Nah, orang yang seperti itu maka akan disayangi oleh Rasulullah, nanti akan bersama-sama memasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya, ini dalilnya dan ini penting. Kenapa Pak kita penting? Kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Satu, mengapa menyayangi anak yatim itu? Yaitu membantu anak yatim merasa tidak sendirian. Bagaimana kita kalau ada di posisi dia, ya kan? Maka kita harus menyayanginya. Rasa sayangnya bagaimana? Peduli, memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini pesan ya. Saya doakan semuanya di sini nanti menjadi orang sukses semuanya, menjadi orang kaya semua, yang berkawan, dan yang paling penting kalau kalian sudah kaya, ada anak yatim, tolong diberikan akses pendidikan atau diberikan biaya untuk belajar. Ingat ya. Ini soalnya saya lihat calon-calon orang sukses, ya kan? Calon-calon orang sukses, calon-calon orang kaya. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang mau jadi orang miskin? Ya. Ada yang mau jadi tukang somai? Mau Pak, kalau saya jadi bos somai. Ya kan? Kalian jadi bos tukang somai, ya kan? Punya outlet banyak, gitu. Terus punya pegawai banyak, nggak apa-apa. Tetap menjadi orang kaya di jalannya. Benar, yang kan. Terus selanjutnya membentuk karakter kepedulian dan empati dalam diri kita. Jadi kita ketika memberikan peduli kepada anak itu, maka itu membentuk karakter kita, mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Bagaimana anak-anak yatim itu kalau kita tidak perhatikan, maka akan ada ketimpangan. Nah, terus bagaimana cara kita menyayangi anak yatim? Kita baca bareng-bareng satu persatu supaya mengenal di dalam hati. Yo, yang pertama, satu, menyediakan bantuan membantu. Apakah cara menyayangi anak yatim adalah dengan membantu? Oke. Nomor dua, memberikan. Nomor ketiga, menyediakan. Nomor empat, berpartisipasi nomor lima, kapan-kapan tidak mengambil asuhan, kapan-kapan kita melihat langsung mereka kegiatan anak-anak yang di sana, ya. Nanti kita sediakan, ya kan, kita kumpulkan sedekah kita berapapun itu kita berikan bersama-sama, sehingga apa? Kita tumbuh empati, kita peduli dan memberikan kasih sayang kepada anak yang keutamaan menyayangi yatim ini yang paling penting. Apa Pak balasan kita ketika kita sudah menyayangi anak yatim? Tentu kita mendapatkan apa? Pahala dan keberkahan. Itu ada yang tahu pahala itu apa? Ada yang tahu? Pahala adalah sesuatu yang sesuatu baik, pekerjaan baik yang diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barokah tahu nggak keberkahan itu apa? Apa? Berkah itu adalah tambah-tambah kebaikan dalam hidup kita, menciptakan masyarakat yang peduli dan harmonis, menjadikan contoh teladan bagi generasi muda, membantu anak yatim menjadi pribadi yang mandiri dan sukses. Jadi ya, baik, kita sudah sampai di sini. Sebelum kita mengadakan NKPD, ada yang bertanya, tantangan? Paham semua? Paham semua? Oke, kalau paham, kepalanya jangan ditaruh berbeda. Ya, kita tulis dulu ini ya. NKPD-nya, terus nanti kita bagi kelompok. Tulis dulu. Oke, udah selesai tulisnya. Nah, terus nih kita diskusi kelompok setelah terdiri 3 sampai 4 siswa. Setiap kelompok akan dibagi NKPD. Tadi sudah diskusikan apa yang ada di NKPD. Setelah selesai, ketua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bapak beri waktu 5 menit untuk diskusi. Silakan. Ya, kelompoknya diskusi, tapi diskusi nanti hasilnya nanti satu-satu dibaca. Baik, sudah habis waktunya. Ayo. 5 menit set gitu kan. Nah, sekarang ketua kelompoknya silakan maju dari sini dulu ya. Siapa yang mau maju? Siapa? Siswa. Ya. Nah, ayo siswa, baca itu. Jawabannya saja yang dibaca ya. Ini tadi kami kirim. Nah, ayo. Yo. Nah, tangan ke sana. Yo, silakan. Terus kedua. Apa yang dimaksud dengan Islam? Oke, kita beri aplaus yuk, yang semangat. Ya, nomor 2. Patan atau patir? Oke, patir aja, ayo. Patir. Nanti papa yang tepuk tangan yang kuat ya. Ya, oke, bagus. Kenapa? Kita tepuk tangan yang satu semuanya. Jangan lagi tugasnya apa? Nah, ayo. Siapa ini namanya? Ya, ayo, ya. Baca. Yang lain kan? Jadi lingkungan dari sekitar dengan menolaknya ketika memahami sekitar. Apa yang dimaksud dengan anak yatim menurut syariat Islam? Anak yatim adalah anak yang kehilangan salah satu orang tua karena meninggal dunia. Oke, kita beri aplaus. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah maju ya, diskusi kelompok ya. Semuanya nanti di rumah silakan dipelajari ulang ya, dibaca-baca ulang catatan-catatannya tadi. Kemudian besok kita belajar tentang bab lain ya. Baik, sebelum Bapak tutup ya, silakan ada yang bertanya. Cukup? Tidak ada? Kalau cukup kita break dulu sebentar semuanya. Kita tutup bareng-bareng. Ayo. Sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, baik.
terima kasih. Bapak akhiri dengan suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 25.